Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sekalian yang mendengarkan rela dengan hati Anda sendiri mendapatkan amal jariah, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan penjelasan, sehingga saya berbicara di sini semoga bisa bermanfaat bagi Anda dan bermanfaat bagi saya juga. Allahumma amin. Ya, sedikit ilmu. Saya ingin berbicara tentang kerja menurut Islam. Inna a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Jika kita kerja niatkan untuk mendapatkan uang, dan kita percaya bahwa uang itu bisa membuat kita kaya dan bisa membuat kita bahagia, oke, nggak apa-apa. Tapi jika kita niat kerja untuk mendapatkan cintanya Allah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala sesuatu, apapun yang kamu alami, di saat sakit pun, di saat kamu tidak memiliki uang, tetap akan saya bahagia karena mendapatkan cintanya Allah. Kalau tadi kita niatkan kerja, jadi gini, kita niatkan kerja untuk mencari uang. Dengan uang kita bisa kaya. Oke, berarti kita misalnya kerjanya dagang, kerjanya tukang cukur lah. Misal kerja tukang cukur, customer itu adalah nomor satu, customer yang paling di nomor satu kan. Ya, dengan customer datang, pasti kamu mendapatkan imbalan uang dan bisa digunakan untuk keluarga, dan yang baik adalah hal yang kebaikan. Oke, berarti percaya terhadap customer, pelanggan. Itu bahkan malah sering mengecewakannya, karena seolah-olah dia percaya terhadap customer, terhadap pelanggannya, karena ya dengan keahlian saya bisa mencukur, dengan keahlian seni saya dalam mencukur itu sebenarnya sedikit ada seakan-akan tuh berkuasa atas diri saya sendiri. Padahal jika kita teliti lagi, kita renungi, kita saja tidak bisa mengatur jalan pencernaan kita. Kita tidak bisa mengatur jalannya darah melalui nadi-nadi kita. Bahkan kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Mengapa kita seakan-akan tuh sombong? Dengan bakat saya bisa mencukur, dengan seni saya bisa mencukur, pasti saya akan mendapatkan uang. Seharusnya kalimatnya digeser sedikit. Insya Allah saya diberikan kelebihan ini dengan Tuhan. Saya bersyukur, insya Allah Allah mengizinkan jika diberikan uang, itu yang lebih baiknya. Nah, jika itu tadi masalah niat kerja, apa sih manfaat kerja? Manfaat kerja itu sangat banyak. Dengan kamu kerja bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan kerja itu sebenarnya apa sih ya? Keperluannya. Jika kamu perlu, ya kerja. Tapi kalau sholat itu kebutuhan, kamu butuh, wajib harus sholat. Nah, itu kan ada dalilnya juga di Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105. Yang berbunyi gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran surat At-Taubah ayat 105, yang artinya bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan Allah dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, berarti dari sini marilah kita renungi, dari ayat itu kita pahami sebenarnya apa yang kita kerjakan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jika kita bekerja,
dengan baik, dengan fisabilillah di dalam jalannya Allah, yang insya Allah mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat walaupun hanya sedikit uang yang kita terima. Apa contohnya ya? Ketika kita sedang butuh, alhamdulillah ada, dilalai ono. Tapi ketika saat kita tidak butuh, ya rezeki uangnya nggak ada, jadi kita tidak terhindar dari sifat pemborosan, yaitu sebuah godaan setan sebenarnya. Jadi kalau kita udah memahami kerja, mari kita memaknai arti sebuah kerja. Itu sangat indah jika kita sudah bisa memaknai. Ya sebenarnya hakikat kerja itu hanya untuk Allah, kita niatkan untuk Allah, kita mengharapkan cintanya Allah, bukan karena kita kerja kita pasti bisa mendapatkan uang, bukan. Tapi ketika kerja itu kan Allah menyuruh tadi di surat At-Taubah, itu berarti kita tunduk, kita laksanakan perintahnya Allah, kerja bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya jika kurang bisa memahami sih, kita bermain kerja dalam filosofi, jadi berfilosofi tentang kerja. Andaikannya kiasan kerja itu sebagaikan perahu yang berada di tengah laut, dan lautnya itu sebenarnya banyak banget rezeki. Jika perahu itu diniati untuk berlayar dan mendapatkan cintanya Allah, maka insya Allah mendapatkan banyak ikan, karena dia tahu, dia ditunjukkan, dia dituntun oleh Allah mana sih yang lebih potensi laut ini, daerah mana sih potensinya yang lebih banyak ikannya. Tapi jika kita niatkan untuk mencari dengan pemahaman pemikiran kita sendiri, ya bisa dapat banyak, tapi mungkin tidak bisa memaknai, mungkin tidak bisa memanfaatkan dengan baik, karena pemikiran manusia itu jauh sangat bodohnya daripada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar ya bisa saja, tapi belum tentu memiliki adab. Kalau sudah memiliki adab berarti dia pintar dan hati nuraninya terbuka, sehingga dia bisa dikatakan manusia yang benar-benar manusia yang benar-benar bisa berjalan tegak lurus ke depan tanpa berat kanan dan berat kiri, seimbang. Jadi tidak, godaan setan itu mental gitu ya. Ya manfaat kerja sih sangat banyak ya untuk keluarga, khususnya jika kita sudah mendapatkan amanah sebagai, ya khususnya laki-laki itu harus bekerja karena itu wajib, fardhu ain dalam hukum Islam, itu wajib. Jika ditinggalkan berarti kamu menyakiti anak turunanmu sendiri, ya kan? Karena apa? Jika kita menganggur dan kita malah tidak bersabar, malah kufur, ya nikmatnya akan tambah diambil lagi. Jadi ketika kita sedang tidak ada kerjaan, mari kita berikhtiar, bersabar, pasti semua ada hikmahnya. Cukup sekian, semoga dapat bermanfaat bagi Anda sekalian, dan semoga yang belum mendapatkan pekerjaan, para pemuda-pemuda Indonesia ini semoga dapat mendapatkan pekerjaan. Dan jangan lupa niatkan dirimu, bersihkan hatimu bahwa kerja itu hanya untuk mendapatkan cintanya Allah, bukan untuk mendapatkan uang. Jika mendapatkan uang, oke, Allah akan memberikan uang, tapi mungkin kurang bermanfaat uang itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.